Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 3, subtema 1 pada pembelajaran 1. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 3. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 3 subtema 1 pada pembelajaran 1 halaman 2. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Selanjutnya, sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Jawab, menurutku makanan yang sehat adalah buah-buahan, sayuran, susu, dan daging. Apakah kriteria dari makanan yang sehat? Jawab, kriteria makanan sehat yaitu mengandung 4 sehat, 5 sempurna, vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Selanjutnya pada halaman 3, ayo mengamati. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Lalu pada halaman 4, kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amatilah iklan di atas dengan seksama. Tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Mari bersama-sama kita melengkapi kolom pada halaman 4. Berikut adalah jawabannya. Aku menemukan nomor 1, gambar 1, tulisan yang kulihat, makanan sehat dan bergizi, solusi hidup sehat dan awet muda. Nomor 2, gambar 2, tulisan yang kulihat, makanan sehat dan bergizi, penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Dan nomor 3, gambar 3, tulisan yang kulihat, cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Berikutnya pada ayo berdiskusi halaman 5. Berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas, diskusikan dengan teman sebangkumu tentang beberapa hal berikut. Kata-kata kunci dari iklan tersebut, ciri-ciri dari sebuah kata kunci, dan alasan kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran seperti berikut. Mari bersama-sama kita melengkapi peta pikiran pada halaman 5. Kata kunci. Kata kunci adalah merupakan sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti. Kata apapun yang digunakan sebagai kata kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah
1. Terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. 2. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. 3. Mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep informasi dari sebuah bacaan. Kemudian kata kunci yang aku temukan dalam iklan, pentingnya makanan sehat dan bergizi. Sedangkan alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili topik atau informasi dalam iklan. Lalu buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelompokmu tentang kata kunci. Berikut adalah contoh jawaban. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Kemudian pada halaman 6, tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang organ pencernaan hewan dalam bentuk pertanyaan. Jawab. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan untuk mengetahui tentang organ pencernaan hewan. 1. Apakah organ pencernaan hewan dan manusia sama? 2. Apakah organ pencernaan hewan yang terdapat dalam mulut seperti gigi dan lidah fungsinya sama seperti manusia? 3. Mengapa hewan mamalia memamah makanannya 2 kali? 4. Apakah lambung hewan sama dengan lambung manusia? 5. Apakah usus yang dimiliki hewan sama dengan usus manusia? 6. Apakah proses mengeluarkan sisa makanan hewan sama dengan proses pada manusia? 7. Apakah fungsi gigi hewan sama dengan fungsi gigi pada manusia? Dan nomor 8, apakah panjang usus hewan panjangnya sama dengan panjang usus pada manusia? Selanjutnya silahkan adik-adik membaca bacaan pada halaman 7 yang berjudul Mekanisme Pencernaan Makanan pada Hewan Ruminansia. Setelah selesai membaca bacaan tersebut, selanjutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 8. Tuliskan kosakata baru yang kamu temukan dalam bacaan di atas. Kata-kata baru yang aku temukan diantaranya 1. Rumen. Rumen adalah makanan terbesar dari perut sapi dengan kapasitas hingga 50 galon makanan yang dicerna pada waktu tertentu. Rumen ini mengandung enzim yang memulai proses pencernaan, memecah makanan keras dan selulosa. 2. Retikulum. Retikulum menangkap apapun yang seharusnya tidak dimakan sapi, seperti potongan batang, bebatuan, dan kerikil. Retikulum juga melembutkan rumput yang telah dimakan dan membentuk gumpalan kecil. 3. Omasum. Omasum memiliki banyak lipatan untuk menyaring makanan, memeras air, dan selanjutnya memecah makanan yang dicerna sebagian untuk kembali dari perut ke mulut untuk dikunyah lebih lanjut. Nomor 4. Abomasum. Abomasum melengkapi proses pencernaan. Ini menyalurkan nutrisi penting agar diserap oleh aliran darah dan mengirim sisanya menuju ke usus 12 jari. Sisa ini disebut dengan kim. Kemudian pada Ayo Berlatih halaman 9. Diagram di bawah ini menjelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi. Berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari, lengkapi diagram berikut. Mari bersama-sama kita melengkapi diagram pada halaman 9.
Berikut adalah jawabannya. Rumput dikunyah di mulut, lalu ke esofagus, kemudian menuju rumen atau perut besar. Proses yang terjadi pada perut besar adalah pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Lalu pada mulut, proses yang terjadi makanan dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna, lalu menuju ke retikulum. Di dalam retikulum terjadi proses makanan yang difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa, lalu masuk ke omasum dan obamasum. Di dalam obamasum, proses yang terjadi adalah pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Selanjutnya pada Ayo Berkreasi halaman 10. Setelah melengkapi diagram di depan, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Gambarlah hewan sapi seperti di bawah ini pada kertas gambar ukuran A3. Buatlah gambar sebaik mungkin, kemudian lengkapi gambar tersebut dengan hal-hal berikut. Memberi nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan sapi, memberi tanda panah atau gunakan warna merah untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Warnai gambarmu sebaik dan semenarik mungkin. Jangan lupa untuk menuliskan nama anggota kelompokmu pada bagian kiri bawah kertas gambar. Berikut adalah jawabannya, silahkan diperhatikan. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.